Atira Innovation hadir, sebuah panggung tempat ide-ide liar berubah menjadi karya. Tempat setiap langkah kecil menjadi inovasi besar. Disinilah kreativitas insan Atira menemukan rumahnya menyala, tumbuh dan menginspirasi tanpa batas. Awalnya kami merasa ragu dan takut untuk mengikuti Atira Innovation 2025. Tapi akhirnya kami menerima ini sebagai suatu tantangan bagi kami. Menurut saya, Atira Innovation benar-benar melatih saya untuk terus berkembang dan tidak berhenti untuk berinovasi. Kegiatan ini membuka mata saya bahwa kreativitas itu bisa diasah bila diberi kesempatan, seperti Atira Innovation. Saya senang sekali karena lewat Atira Innovation, karya saya kembali dikompetisikan dan mendapat ruang apresiasi. Semoga dengan adanya Atira Innovation bisa memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi kita semua. Semoga lancar untuk semua peserta Atira Innovation 2025. Semangat! Semangat berjuang itu hidup di setiap langkah. Bangkit, bergerak, dan buktikan bahwa setiap usaha layak diperjuangkan. Inilah saatnya berdiri lebih kuat dari sebelumnya. Atira Innovation ini adalah menjadi experience baru bagi saya. Ini adalah tantangan yang harus saya hadapi. Terima kasih Atira Innovation telah mewadahi kreativitas insan Atira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam video pemaparan Kaizen Rekap Jalan Kala berbasis online. Sebuah inovasi pencatatan rekapan jalan kala yang kini dilakukan secara digital melalui Google Form. Sebelum Kaizen ini, ada rekapan jalan kala dilakukan secara manual menggunakan kertas. Metode ini memakan waktu, kertas mudah sobek, rawan hilang, dan sulit direkap. Melihat tantangan tersebut, tim melakukan Kaizen dengan menghadirkan rekapan jalan kala berbasis online melalui platform Google Form. Implementasi Kaizen ini dilakukan melalui 3 langkah utama. Pertama, membuat template form jalan kala yang membuat komponen kerja ibadah, apresiasi pelanggan, lebih cepat, lebih baik, dan aktif bersama. Kedua, mendistribusikan link Google Form ke para pegawai. Ketiga, menyusun Google Sheet sebagai pusat rekap otomatis. Sistem online ini menghilangkan kebutuhan admin menghitung manual, karena rekapan ditampilkan secara otomatis, rapi, dan dapat dipantau kapan saja. Kaizen ini memberikan 3 dampak utama bagi sekolah. Pertama, dampak spiritual, yaitu meningkatkan konsistensi dan dorongan spiritual pegawai. Dampak profesional, seperti membantu admin memantau laporan, serta dampak administratif, menjadikan laporan lebih rapi, terdokumentasi, dan mudah diakses kapan saja. Saya sebagai salah satu pengisi jalan kala merasa sangat beruntung adanya perubahan dari pengisian by paper ke pengisian by Google Form yang dulunya harus repot dengan kertas-kertas yang memungkinkan rusak, basah, atau hilang. Sekarang tidak menjadi permasalahan lagi, tidak dikhawatirkan lagi. Kenapa? Karena kita bisa mengisi jalan kala by Google Form itu dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun selama kita punya gadget dan jaringan. Kaizen Rekap Jalan Kala berbasis online ini adalah langkah kecil menuju sistem administrasi yang lebih efisien, modern, dan berdampak besar bagi pengamalan nilai-nilai kala untuk seluruh insan kala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membaca adalah kunci utama untuk membuka pintu ilmu pengetahuan dan kesuksesan di masa depan. Kami di SD Islam Atira Makassar sangat peduli akan hal ini. Kami menyadari bahwa beberapa anak kelas 1-2 masih menghadapi tantangan dalam membaca dengan lancar. Tantangan ini harus segera dijawab. Maka kami hadirkan sebuah inovasi. Kami melakukan proyek Kaizen, perubahan yang berkelanjutan dan berdampak besar, yang bernama SGP Ikro. Solusi inovatif yang kami lakukan membuat proses belajar membaca menjadi lebih seru,
mudah, dan menyenangkan. Apa saja yang kami lakukan? Kami telah membuat puzzle kata. Belajar merangkai huruf dan suku kata kini seperti bermain puzzle. Tangan bergerak, anak-anak aktif menyusun, dan otak pun terstimulasi. Kami menggunakan kartu visual yang berwarna-warni untuk membantu mereka mengenali bunyi dan pola kata dasar yang lebih cepat. Roda baca, alat ini memungkinkan anak-anak memutar roda dan menemukan banyak kombinasi kata yang baru secara mandiri. Ini menciptakan rasa penasaran dan penemuan yang baru. Dan aplikasi fun reading, dan ini yang paling digemari. Kami integrasikan teknologi melalui aplikasi game yang mendidik. Belajar membaca kini bisa dilakukan sambil bermain. Hasilnya sungguh luar biasa. Berkat inovasi SGP Ikro, kemampuan membaca kelas 1 dan 2 kini meningkat. Mereka tidak lagi terbebani. Mereka menjadi lebih percaya diri dan yang terpenting mereka mencintai kegiatan membaca. Berikut testimoni dari salah satu guru SD Islam Atira Makassar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selama 40 tahun saya mengajar di Atira, saya telah menyaksikan pasang surutnya minat belajar anak. Dulu mengajar membaca serasa seperti perjuangan yang kaku, namun kini hadirnya puzzle, suku kata, roda baca, dan aplikasi fun reading. Media alat-alat ini menghidupkan kembali semangat anak-anak untuk belajar dan membuat mata anak berbinar. Mereka tidak hanya belajar membaca, melainkan diajak bermain sambil menguasai ilmu. Ini adalah bukti bahwa inovasi sederhana bisa membuat perubahan dan menyentuh hati di ruang kelas. Assalamualaikum, saya Evan dan saya adalah staf konten kreator di Atira TV. Di Sekolah Islam Atira ada banyak unit dan ada banyak juga acara. Maka semakin banyak acara, makin banyak juga permintaan peliputan yang masuk ke Atira TV. Sebenarnya bukan dari jumlah acaranya yang membuat Atira TV kesulitan mengatur jadwal, melainkan permintaan peliputan yang sifatnya mendadak. Nah, makanya pada tahun 2023 kami memperbaiki hal ini melalui Kaizen yang berjudul menurunkan permintaan peliputan dadakan Atira TV di Sekolah Islam Atira pada bulan November 2023. Awalnya, permintaan peliputan itu melalui WhatsApp atau berbicara langsung, sehingga hal ini tentu sulit untuk terdokumenkan dengan baik, serta pelanggan pun sering bertanya-tanya, kalau mau minta diliput Atira TV, harus menghubungi siapa dan kapan kami harus menghubunginya. Semua tantangan ini diperbaiki melalui Kaizen. Dengan adanya form permintaan peliputan dan kemudahan akses melalui QR Code, membuat komunikasi dengan pelanggan semakin mudah untuk dicatat, dipantau, dan teratur. Oh iya, jangan lupa, permintaan peliputan itu maksimal H-3 sebelum acara ya. Setelah Kaizen ini terlaksana, yang tadinya permintaan peliputan dadakan Atira TV mencapai 48%, kemudian berhasil turun menjadi 24%. Pasca Kaizen, program dan aturan yang ada tetap dilaksanakan untuk menjaga konsistensi dari alur peliputan. Meski permintaan peliputan dadakan pasca Kaizen sempat naik, kami tidak berhenti untuk menanggulangi hal ini, sehingga pada bulan-bulan berikutnya, permintaan peliputan dadakan kembali turun. Dampak ini menciptakan alur kerja yang lebih stabil, teratur, dan mudah untuk dipantau. Di antara manfaatnya, komunikasi yang lebih baik, alat dan atribut peliputan yang siap sebelum hari H, postingan siap publish lebih cepat, serta kami mampu meliput lebih banyak acara. Pengalaman ini mengingatkan bahwa setiap program perbaikan memerlukan kontrol yang berkelanjutan. Konsistensi dalam menjaga kualitas pelayanan adalah bentuk tanggung jawab sekaligus ikhtiar dalam bekerja secara lebih tertib, amanah, dan penuh kesungguhan. Saya awalnya bingung saat ingin meminta permintaan peliputan ke Atira TV. Namun dengan adanya form permintaan peliputan, komunikasi saya ke Atira TV menjadi lancar dan mudah untuk berkoordinasi. Dampak positif dari Kaizen ini tidak hanya dirasakan oleh tim Atira TV saja, melainkan seluruh unit di Sekolah Islam Atira. Dengan form permintaan peliputan yang terstruktur,
tercatat, dan dengan aturan yang jelas, membuat acara kami semakin mudah untuk mendapatkan peliputan oleh Atira TV. Terima kasih Atira TV. Terima kasih Atira TV. Terima kasih Atira TV. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SDP. Bye-bye. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan kajian kami yang berjudul Kemandirian Anak Baby House Sekolah Islam Atira 1 BAB BAK di toilet melalui potty training selama bulan September sampai November 2018. Potty training merupakan proses kemandirian anak usia dini untuk belajar BAK BAB sendiri di toilet. Potty training sendiri merupakan program Baby House Sekolah Islam Atira dari tahun 2018 hingga saat ini. Program potty training merupakan kolaborasi antara orang tua dan guru di sekolah. Kata kunci keberhasilan program ini yaitu kerjasama dan konsisten. Adapun kendala yang kami hadapi saat pelaksanaan program ini yaitu adanya anak-anak yang belum mampu menunjukkan tanda baik secara verbal maupun nonverbal untuk BAK dan BAB sendiri di toilet. Dan yang kedua, masalah yang biasa kami hadapi yaitu kesibukan orang tua untuk mendampingi anaknya saat program potty training di rumah. Adapun manfaat dari program potty training ini adalah yang pertama untuk meningkatkan kemandirian dan rasa percaya diri anak untuk BAK dan BAB sendiri di toilet. Yang kedua akan meningkatkan kemampuan bahasa anak. Yang ketiga adalah untuk mengurangi biaya pembelian popok di dalam rumah tangga. Dan yang ketiga, yang manfaat yang akan dirasakan oleh sekolah Islam Atira sendiri yaitu kurangnya sampah di lingkungan sekolah Islam Atira. Terima kasih. Selanjutnya testimoni dari orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mirna, orang tua dari Zayana, murid Baby House Toddler Sekolah Islam Atira. Saya ingin sedikit berbagi cerita tentang perkembangan Zayana, khususnya pada proses toilet training. Menjelang kenaikan kelas kelompok bermain di Baby House Toddler, para orang tua sudah diingatkan bahwa proses toilet training akan segera dimulai. Dan kami juga sudah diingatkan bahwa keberhasilan program ini akan sangat membutuhkan kerjasama dari para bunda di sekolah dan orang tua di rumah. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala serta bimbingan penuh kasih sayang dari para bunda di Baby House, anak kami Zayana berhasil menjalani proses toilet training ini dengan baik dan mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Titi Mirawati Asim SPD MPD dari SMP Islam Atira Makassar, salah satu finalis final Innovation Sekolah Islam Atira. Pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan best practice saya yang berjudul konseling kelompok dengan teknik tudang sipulung dalam menangani konflik siswa SMP Islam Atira Makassar. Sejak 2016 terjadi beberapa konflik yang berulang antara siswa SMP Islam Atira Makassar. Yang awalnya konflik ini merupakan hal yang biasa saja, namun berkembang menjadi persetegangan emosional. Pendekatan yang saya lakukan adalah konseling kelompok, mediasi, dan pemanggilan orang tua. Dan ini belum cukup untuk menghentikan konflik secara berkelanjutan. Saya selaku guru TK melihat bahwa perlunya pendekatan lebih komunal dan kontekstual dengan budaya siswa. Tradisi lokal tudang sipulung yang menekankan nilai-nilai sihina pece, kongeng, evolusi batang, solidaritas, sepakatau, dan sepatainya menjadi inspirasi bagi saya untuk menerapkan dalam layanan konseling kelompok. Harapan saya sebagai penulis, AIP ini dapat dijadikan sebagai langkah alternatif dalam menyelesaikan konflik antar siswa di sekolah Islam Atira. Pasca penyusunan AIP ini, kami sering menggunakan bukan hanya untuk menyelesaikan konflik di SMP Islam Atira Makassar, tapi juga untuk menyelesaikan konflik antar unit. Saya menggunakan teknik tudang sipulung bekerjasama dengan berbagai pihak seperti wali kelas, pimpinan, guru BK unit lain, dan para orang tua. Sejak diterapkannya teknik tudang sipulung ini, alhamdulillah sangat efektif dalam menyelesaikan konflik.
di usia sekolah, anak kita itu sangat besar kemungkinannya untuk mereka punya circle ataupun punya kelompok. Dalam satu sisi itu akan ada manfaatnya, tapi satu sisi yang lain itu bisa muncul konflik. Dan karena SMP, dan itu terjadi di SMP Atira juga, dan karena lokasi sekolah terpadu mulai dari TK sampai SMA ada, maka konflik itu semakin besar lah bisa terjadi kemungkinannya, tidak hanya internal SMP Atira tapi bisa saja melibatkan SD ataupun SMA Islam Atira Makassar. Dengan metode yang dilakukan oleh Ibu Titi Merawati, SPD MPD, di mana penanganan konflik kelompok ini dilakukan dengan kedasi tulung, itu sangat efektif untuk kemudian memecah atau mengurai masalah yang terjadi. Saya melalui teknik ini yang begitu perkenalkan tidak kasih pulung, saya merasa bahwa teknik ini sangat bagus untuk diterapkan kepada satuan pendidikan. Kenapa? Beberapa tahun yang lalu masalah terjadi antara beberapa anak SD sekelompok dengan anak SMP. Bu Titi menggunakan teknik ini untuk menyelesaikan masalah. Alhamdulillah pas masalah selesai, kami melakukan observasi terhadap tingkah laku baik anak SD maupun anak SMP. Alhamdulillah yang terjadi adalah siswa malah lebih akur, malah saling merangkul, bahkan yang tadi seperti kakak adik pada umumnya. Pada tahun lalu, ketika saya masih menduduki kelas 8, saya memiliki konflik dengan teman cewek saya. Itu mengakibatkan saya semakin tidak percaya diri, murung, dan juga malas untuk pergi ke sekolah. Tetapi, Ibu Titi mendampingi kami dan juga membuat kelompok konseling dengan teknik tudang sipulung. Alhamdulillahnya, kami semakin akrab dan juga menerima satu sama lain. Serta pribadi dari saya menjadi ceria lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari SGP Kopi, dari Departemen Kurikulum khususnya tim TOSA, Tim Olimpiade Sains Atira. Sebuah tim yang dibentuk khusus untuk mempersiapkan siswa-siswi Atira dalam mengikuti berbagai lomba bidang sains, baik regional, nasional, maupun internasional. Pada tahun ajaran 2022-2023, kami melakukan AIP jenis Kaizen yang berjudul meningkatkan persentase jumlah siswa TOSA IPA SD dan SMP yang mencapai nilai 60 pada evaluasi akhir pembinaan reguler pada bulan September 2022 hingga Januari 2023. Hal ini dilatar belakangi oleh rendahnya persentase jumlah siswa TOSA yang lanjut pembinaan reguler semester ganjil ke semester genap karena tidak memenuhi nilai KKM yang telah ditetapkan. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap prestasi siswa sekolah Islam Atira. Olehnya itu, kami SGP Kopi menemukan beberapa root cause dan melakukan penanggulangan, yakni dengan melakukan perbaikan proses rekrutmen dari satu jenis tes, yakni tes bidang studi, menjadi 3 jenis tes, yakni tes TPA, psikotes, dan tes bidang studi yang didahului dengan pembinaan matrikulasi. Saya Muhammad Faiz Ramadan. Saya bergabung menjadi siswa TOSA setelah melewati rangkaian seleksi. Matrikulasi telah memberikan kami pembekalan yang sama dan juga kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi siswa TOSA. Alhamdulillah, setelah kami ber-AIP dan 2 tahun pasca AIP sampai sekarang ini, kami memperoleh peningkatan persentase jumlah siswa yang lolos pembinaan reguler menjadi rata-rata di atas 80%. Pembinaan TOSA tidak hanya membekali siswa dengan pengetahuan akademik, namun juga non-akademik, agar siswa tidak hanya mampu mengerjakan soal-soal lomba, tapi juga memiliki daya juang yang tinggi serta tangguh menghadapi tantangan. Alhamdulillah, setelah melakukan berbagai penanggulangan serta pengembangan saat ber-AIP dan 2 tahun pasca AIP hingga saat ini, kami memperoleh peningkatan prestasi yang memuaskan, baik lomba OSN, lomba internasional, maupun lomba nasional lainnya. Melalui proyek Kaizen dan Pasca Kaizen, Ibu Satri dan Ibu Yuni telah melakukan perbaikan proses yang lebih efektif dalam rekrutmen, pembinaan, dan perolehan medali OSN yang mampu membawa nama Atira dan Sulawesi Selatan di kancah nasional dan internasional. Tetap semangat, semoga juara!
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai guru kimia, saya merasakan perubahan yang sangat signifikan setelah seluruh bahan di laboratorium diverifikasi. Kini, kami tidak lagi ragu terhadap kualitas bahan yang digunakan dalam praktikum. Dengan bahan kimia yang sudah teruji, hasil eksperimen lebih akurat sesuai dengan teori yang dipelajari siswa di kelas. Praktikum berjalan lancar dan siswa antusias dalam kegiatan praktikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalnya persentase siswa yang mencapai nilai standar 80 masih rendah, sedangkan target ideal sekolah adalah minimal 80%. Inilah titik berangkat proyek AIP kami. And we would switch 1, 2, to come across to the 10th column. Then we can Masya Allah, alat peraga balok hitung inilah yang paling efektif digunakan dalam pembelajaran berhitung di kelas rendah, membuat anak-anak lebih fun dalam belajar. Penggunaan kotak ABC FunMath masih kami gunakan di kelas 4 untuk drill materi perkalian dan pembagian. Penggunaan kotak ABC ini sangat efisien untuk guru karena membantu memvisualkan materi perkalian dan pembagian di soal cerita.